Nah, doa itu boleh, tetapi adalah untuk siapa. Dan adapun doa kepada tiap orang itu adalah akan berbeda-beda derajatnya. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka pada sore hari ini kita akan mengambil dari beberapa kalam hikmah, ya, adalah tentang pertanyaan dari sahabat kita, bah saya sering berdoa tapi tidak diijabah. Ya, hati-hati, karena doa itu bukan berarti tidak diijabah. Semua doa itu diijabah. Cuma persoalannya adalah disinilah bahwa harus dipahami oleh kita. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Ya, tidak hak bagi mereka untuk memilih. Kenapa? Karena Allah lebih mengerti yang terbaik buat diri kita. Boleh jadi yang kita minta itu buruk. Boleh jadi yang kita tolak itu adalah baik. Maka itulah berkaitan dengan ini juga Allah mengingatkan kepada kita, wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi adalah sesuatu itu adalah buruk kepada dirimu, tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Kau ingin untung malah buntung. Kau ingin diterima kerja malah ditolak. Kau ingin naik pangkat malah dipecat. Bisa jadi kau sudah berdoa minta kepada Allah supaya yang terbaik tapi malah dipecat. Inilah kita tidak mengerti rahasia di sebalik itu, sahabat. Maka disinilah kenapa bagi orang-orang yang sudah mulai mengenal Allah, meminta itu tidak beradab. Kenapa? Kenapa harus meminta? Apakah yang kau minta itu kau jamin kau akan bahagia dengan apa yang kau minta? Apakah yang kau minta itu sudah pasti bagus untuk dirimu? Apakah yang kau minta itu bisa menyelamatkan kamu? Kamu kan nggak tahu. Maka disinilah sesungguhnya. Nah, adapun waktu kita adalah masih muda, sahabat, waktu anak-anak adalah menjajah orang tua, kita meminta pada orang tua, anak orang tua itu adalah akan selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tadi sebagaimana Allah akan selalu memberikan yang terbaik adalah kepada makhluknya. Maka disinilah kita harus dewasa. Jadi dibagi 3 makom, sahabat, dalam doa juga ada makom mubtadi, ada muntahi, ada mutawasid, ya. Makom mubtadi adalah makom awam tadi semua. Makom mutawasid, makom khos tadi semua. Tapi makom muntahi, makom khosul khos. Khos di atas khusus, di atas khusus tadi semua. Orang yang makom mutawasid sendiri sebetulnya sudah mulai malu meminta, sahabat. Kenapa? Kenapa saya harus meminta perkara yang saya tidak tahu bagusnya? Kenapa saya harus menangisi perkara yang hilang dari saya yang tidak tahu saya adalah manfaat atau madorotnya? Nah, disinilah, sahabat, maka nanti bagi orang yang sudah khusus di atas khusus, maka sudah sampai kepada alhamdulillah ala kulli hal tadi semua, ya. Kalau dia makom mubtadi, kamu masih mengatakan alhamdulillah kepada perkara yang kamu suka. Untung kamu suka, kamu katakan alhamdulillah. Tapi buntung, kamu istighfar. Gitu kan tadi semua. Pada saat kamu sehat, kamu bilang alhamdulillah. Tapi pada saat kamu sakit, kamu bilang istighfar. Tadi semua, ya. Tapi kalau nanti sudah mulai makom mutawasid, di pertengahan, kamu sudah mulai bilang alhamdulillah, ya. Apalagi di makom yang lebih atas lagi adalah khusus, di atas khusus, tidak ada yang bukan segala perkara yang datang pada kita itu sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik apapun kondisinya bagi kamu hari ini. Karena Allah sudah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya adalah sendiri, tidak hak bagi mereka untuk memilih. Kenapa? Karena Allah sudah diliputi sifat Rahman dan sifat Rahimnya. Artinya segala apa yang kamu minta itu hanya akan diberikan adalah kalau seandainya baik untukmu. Segala apa yang kau minta itu adalah akan diberikan oleh Allah kalau seandainya kamu mampu memegangnya. Tapi kalau pada saat Allah berikan kamu tidak mampu memegangnya, malah menjadikan kamu menjadi manusia yang lebih buruk, maka Allah tidak akan berikan, sahabat. Nah, adapun yang disebut istidraj adalah sebuah pemberian dari Allah bahwa sesungguhnya Allah tahu akan lebih buruk kepada dirimu. Karena caramu meminta tidak beradab, maka Allah berikan dengan bukan dengan rahmatnya, bukan dengan kasih sayangnya. Maka disinilah maka para ulama selalu berdoa kepada Allah, jauhkanlah aku daripada istidrajmu tadi semua. Karena istidraj itu walaupun barangkali sesaat adalah membahagiakan kamu, tapi dalam waktu jarak yang lebih jauh adalah mencelakakan kamu. Nah, inilah yang harus kita beradab kepada Allah, ya. Nah, makanya dari pertanyaan dari sahabat-sahabat yang berkaitan dengan doa,
Doa ada dalam arti permintaan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku adalah agar akan aku kabulkan, kata Allah. Tapi ada lagi doa mengarti menghadirkan. Permintaan itu bukan untuk meminta, tetapi adalah untuk menghadirkan Allah dalam permintaannya, begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di situ bimaknanya bukan lagi untuk meminta, tapi adalah menghadirkan Allah dalam permintaanmu. Biarkan Allah adalah yang meminta kepada Allah. Karena kamu barangkali sudah paham ya. Karena pada saat kamu sudah ngerti hukumnya, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan Allah gitu loh, bersandar pada Allah. Yang minta bukan dirimu lagi. Nah, ini orang yang sudah hebat ya. Wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika, maka permintaan tidaklah mudah bila yang meminta adalah dirimu ya. Maka disinilah bahwa sesungguhnya maka yang harus kalian pahami tentang permintaan, pemberian Allah. Maka sering dikatakan oleh mereka yang soleh-soleh bahwa penahanan, bahwa sebenar-benarnya pemberian dari Allah adalah penahanan daripada Allah. Jadi ada pemberian yang ditahan oleh Allah. Allah memberi dengan cara tidak diberi. Pemberian yang sesungguhnya adalah pada saat kamu tidak diberi oleh Allah. Pahami ini, kalimat ini. Kenapa ada bahasa pemberian yang sesungguhnya dari Allah pada saat kamu tidak diberi? Karena Allah Maha mengetahui dengan ilmunya. Innallaha wasi'un alim. Allah bahkan dari zaman kodok, sahabat. Allah dengan ilmunya yang secara kulliyun, secara zuz'iyun. Allah itu mengerti tentang apa, bahkan manusia itu adalah akan seperti apa nanti. Nah, inilah yang akan bahas bahwa permintaan kamu ada berkaitan kepada kodok dan kodar dari Allah. Dari semua ya, karena Allah itu ilmunya sempurna. Ada Abah juga segala yang yang detail, seperti kalian mengerti ilmu itu secara kuliun, secara garis besar, tapi iunnya kita nggak ngerti. Bahkan kepada tubuh kita sendiri kita hanya tahu ini mata, ini telinga. Secara kuliun kamu kenal kepada dirimu, tapi secara iun, berapa bulu alismu kamu nggak tahu, berapa bulu matamu kamu nggak tahu, berapa bulu yang ada pada tubuhmu kamu nggak tahu. Inilah sesungguhnya Allah tahu berapa jumlah bulu yang ada di matamu. Bahkan Allah tahu bulu yang mana yang akan jatuh duluan. Inilah sahabat tentang kesempurnaan ilmu Allah. Maka oleh karena itu, karena ilmu Allah itu maha sempurna dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu. Ya, nanti Abah akan jelaskan tentang ada kaitannya tentang orang misalnya sakit kepala. Allah di kodonya sudah merancang bahwa sembuhnya itu dengan Panadol. Inilah yang dikatakan kamu tidak bisa memilih. Walaupun obat sakit kepala itu banyak, ada Puyer bintang 7, ada Paramek, ada Panadol, ada Bodrek, dan ada Oskadon misalnya. Tapi Allah di zaman ajal sudah menetapkan pusingmu itu akan sembuh oleh Allah lewat Panadol. Maka pada saat kamu minum Bodrek, pusing kamu nggak hilang. Pada saat minum Paramek, pusing kamu nggak hilang. Pada saat kamu minum Puyer 17, pusing kamu pun nggak hilang. Tapi pada saat ketemu dengan Panadol, barulah pusing kamu itu adalah hilang. Karena Allah di kodok telah menentukan bahwa pada saat pusingmu itu tiba, bahkan Allah tahu kapan kamu akan pusing kepala. Maka disitulah Allah sudah siapkan sesungguhnya kesembuhanmu di kodok. Nah, adapun memilih tadi kodar namanya. Adalah merupakan rincian daripada kita memilih A, memilih B nggak sembuh, memilih C nggak sembuh, memilih D nggak sembuh. Maka disitulah sesungguhnya kenapa kita adalah baginda Nabi mengajarkan adalah melaksanakan sholat istikharah. Bahkan guru kami melaksanakan istikharah itu di waktu pagi. Ya, setiap pagi adalah kita setelah sholat sunat pagi itulah kita melaksanakan sholat istikharah dan istiadah dari semua ya. Tujuannya apa tadi? Karena segala hidup yang kita lakukan adalah pilihan. Ya, maka kita memohon kepada Allah untuk memilihkan. Karena ya termasuk dalam rizki sahabat. Nah, banyak orang dalam mencari rizki itu bisa jadi si A rizkinya adalah pada yang sumbernya datang dari api. Yang si B rizkinya sumber rizki datang dari air. Si C rizkinya datang daripada berjualan. Si D pintu rizkinya datang daripada jasa. Si E adalah rizkinya datang adalah dari mencuri. Nah,
Itu dikodok sahabat. Allah sudah tetapkan. Ya, ya. Nah inilah yang harus pahami tentang hukum-hukum Allah ya, yang supaya kita mengerti. Makanya kita akan bahas dulu lah pelan-pelan ya, tapi biar intinya pada dasarnya supaya kita ngerti bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengatur Allah. Kalau Allah itu bisa diatur dengan doamu, berarti dia bukan Tuhan. Maka itulah Tuhan akan selalu memilihkan yang lain daripada yang kau minta. Adapun yang kau minta kebetulan diijabah, sahabat. Sebetulnya bukan karena kamu, doa kamu. Itu adalah kebetulan saja. Allah sudah menetapkan di kodonya bahwa Allah akan memberikan itu. Dan kamu meminta itu, ketemu. Nah, itulah disebut apa namanya yang disebutkan apa namanya taufik, ya, wafako. Wafako itu semoga Allah berikan taufik pada kita, wafako, kecocokan. Kamu ingin ke kanan, Allah sudah menetapkan di ajal itu ke kanan. Di pada saat kamu ingin ke kanan, Allah menetapkan di ajal itu ke kiri, kamu tidak akan ketemu. Tadi semua. Ya, pahami ini semua. Jadi pada dasarnya untuk menempatkan Allah yang Maha Agung itu jangan pernah kalian hinakan Tuhanmu. Dengan apa? Dengan anggapan bahwa kau bisa mengatur Tuhanmu dengan doa. Gak bisa. Ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarat. Allah adalah Tuhanmu lah yang menjadikan segala sesuatu dan dia memilihnya sendiri. Ya. Tidak. Bukan pada kita yang memilih. Tadi semua. Nah tadi. Inilah yang harus dipahami dalam kehidupan sehari-hari, dalam sakit, dalam mencari rezeki, dalam menerima segala anugerah Allah itu tiada hubungannya dengan doa, tiada hubungannya dengan ibadahmu, tiada hubungannya. Kalau kamu punya anggapan dengan ibadahmu itu bisa mengatur Allah, nah inilah kesalahan dalam tauhid pasti. Ya. Nah inilah yang dikatakan dalam hikam itu adalah la yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilha fid du'ai mujiban liyasika fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid. Janganlah keterlambatan waktu pemberian Allah ya, walaupun engkau sudah bersungguh-sungguh dalam doa membuatmu putus asa, dia menjamin tadi semua tadi fahuwa domina lakal ijabah, dia sudah menjamin pengabulan untukmu sesuai yang dia pilih tadi. Kenapa? Karena Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang memilih, adalah yang menjadikan segala yang kehendakinya dan dia memilihnya sesuai yang karena dia sempurna ilmunya. Dia tahu yang terbaik untuk diri kamu. Maka disinilah maka manusia kata Abah menjadikan sulit di alam dunia ini adalah. Jadi jangan nuduh Allah tidak diijabah. Doa Allah diijabah pasti. Kali-kali kata Allah. Tadi kata apa nama dikatakan adalah apa namanya la yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilhahi fid du'a, dikatakan mujiban liyashika ya, dia menjamin mujiban liyashika bahwa domina lakal ijabah sesuai dengan apa yang apa namanya itu, tapi fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika, pada perkara sesuai dengan apa yang dia pilih untukmu, bukan menurut apa yang kau pilih untuk dirimu. Dan bahkan wafil waktil ladhi yurid la fil waktil ladhi turid, pada waktu yang dia kehendaki bukan pada waktu yang kau kehendaki. Kenapa? Karena jangan sampai Allah itu adalah apa namanya tunduk patuh kepada hamba. Allah itu tidak akan tunduk patuh pada hamba. Allah itu tidak bisa dipengaruhi dengan doamu. Allah itu tidak bisa doanya diijabah. Tapi adalah masalah ijabah dan bentuk ijabah, Allah akan berikan selalu yang terbaik kepada diri kamu. Jadi bagaimana sikapnya kalau begitu? Terus berdoa. Ya, terus berdoa dan jangan menunggu-nunggu hasil. Biarkan Allah pilihkan kamu yang terbaik. Nah, itu di makom mubtadi. Tapi nanti di makom mutawasid dan muntahi, sebaiknya kalian nggak usah lagi berdoa. Ya, berzikir saja. Doa diganti dengan zikir. Jadi semua ya. Karena sebaik-baiknya permintaan adalah dengan zikrullah. Nah ini yang harus dipahami oleh kita tentang apa namanya yang berkaitan dengan apa doa. Maka dikatakan dalam hikmah yang berikutnya, la yushakkikannaka fil wa'dil adamul wuqi'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuh li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri syariratika. Janganlah tidak terjadinya apa dijanjikan membuat ragu pada janji Allah. Allah berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi dikabulkan oleh Allah bukan pada
bentuk yang kamu minta dan bukan pada waktu yang kamu minta. Kenapa? Belum tentu pada waktu bentuk yang kau minta itu adalah yang terbaik untukmu. Atau belum tentu pada waktu yang kau minta itu kau butuh dengan itu. Allah akan ijabah pada saat betul-betul kamu butuh dengan itu. Itulah kenapa Allah tahan. Sudah dipasti adalah doanya adalah diijabah, adalah dengan doa mujiban liyashika. Ada apa namanya? Jangan putus asa. Dia kemudian bahwa dominalakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Maka di sinilah la yusakkikannaka fil wa'di adamul wuqu'il mau'ud adalah apa namanya dijanjikan membuatmu ragu akan janjinya. Maka tadi kata apa? Rizki itu dibagi. Ada rizki mamluk, ada rizki maksum, ada rizki madmun, ada rizki mau'ud. Rizki yang dijanjikan oleh Allah. Di pada saat Allah janjikan, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Tapi ada kemudian kamu tidak apa namanya. Maka doamu adalah harus bervariasi. Maka inilah doa yang kalian harus cerdas. Maka doa yang terbaik itu dengan zikir. Karena apapun sejuta kau minta. Kalau di kodoknya kayak tadi, ya, yang ingin Abah jelaskan pada kalian adalah tentang bagaimana pengabulan Allah, ya, yang harus dipahami oleh kalian tentang hakikat. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Jadi Allah itu apa yang tetapkannya bisa dihapuskan. Maka Abah pernah bahas tentang tahsulul qadim, tanzizi qadim, tanzizi hadis sama di situ. Tahsulul qadim sama dengan adalah qada. Maka Allah di qada itu telah menetapkan sesuatu. Misalnya bahwa kamu adalah calon istri kamu namanya Lisa, adalah di kodoknya. Maka kamu berpacaran dengan Dewi, dengan Yanti, dengan Susi. Bahkan kamu sudah sampai dekat menyebarkan surat undangan. Tapi di kodoknya nama istrimu itu adalah apa namanya Susi. Maka kamu tidak akan menikah dengan perempuan itu. Kecuali yang sudah Allah tetapkan di kodok. Kamu nggak bisa milih. Adapun kamu dibuat seolah-olah di alam dunia ini bisa memilih. Biar kamu adalah merasakan hidup di alam dunia ini. Tapi Allah di penghujungnya mengajarkan kepada kita, hei manusia, kamu itulah haula wala quwata lo. Kamu boleh memilih, silakan kamu memilih, tapi aku yang menentukan. Tadi, maka kata orang Barat, man proposes, God disposes. Manusia yang merencanakan, Allah yang menentukan. Boleh kalian berikhtiar sehebat apapun, tapi Allah lah yang menentukan hasilnya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka berarti kalau demikian, bagaimana kita harus cerdas? Nah itulah Abah kemarin ajarkan kenapa kita harus meminta dengan Allah, kepada Allah oleh Allah. Tuh. Kita harus menyembah Allah, salat kepada Allah oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah oleh Allah. Tapi kalau oleh kamu, dengan cara kamu, maka disinilah, ya. Maka inilah yang harus dipahami, ada tentang tentang rahasia-rahasia Allah yang harus dipahami. Ingat, jangan pernah kalian punya anggapan bahwa kalian bisa menjajah Tuhan kalian dengan doa kalian. Karena Tuhan kalian bisa memberikan segala apapun yang kalian minta, tapi bukan pada bentuk yang kalian minta. Karena pada saat bentuk yang kalian minta sekalipun, jadi kecuali pas yang kalian minta adalah yang terbaik. Maka terkadang sahabat banyak orang yang merasa, ingat, ya merasa, wah doa saya diijabah. Bukan doa kamu diijabah. Kebetulan batin kamu jernih. Sehingga kamu bisa memandang apa yang terbaik buat diri kamu dan kamu minta. Sebetulnya kejernihan batin kamu itu bisa masuk ke alamul malakut, ke alamul jabarut, ke alamul lahut. Sehingga kamu bisa menyaksikan dengan mata batin kamu, saya ingin A. Saya ingin menikah dengan si A. Maka sesungguhnya seolah-olah kamu pas pada saat kamu berdoa, ya Allah nikahkan aku dengan Dewi. Tapi kemudian setelah engkau berkelana, tadi di alam kodar, tadi semua. Alam kodonya bahwa jodohmu itu Dewi. Tapi kau akan berkelana nanti berpacaran dengan Santi, dengan Susi, dengan Yanti, dengan siapapun namanya. Akhirnya di penghujungnya engkau akan menikah dengan Dewi. Itulah yang dipilihkan oleh dia. Yang terbaik untukmu tadi semua. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ini tentang Allah adalah yamhullahi ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki. Apa yang sudah dirancangnya, apa namanya di suluhil qadim bisa dirubahnya pada tanzizi qadim tadi semua ya. Maka kata Abah, hidup ini hanyalah drama Allah. Hidup ini hanya tentang permainan Allah. Ingat sahabat, kita manusia yang tidak bahagia di dunia ini karena menganggap bahwa hidup ini adalah
merupakan serius. Padahal Allah sudah mengatakan 11 atau 17 ayat mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Yang dekat dengan firman-firman yang sesungguhnya kehidupan dunia itu laiba, permainan. Sehingga kamu seolah cari bermain-main dalam hidup ini. Kayak misalnya kamu sakit. Allah kasihkan sakit supaya kamu tahu bahwa yang menentukan itu Allah. Maka oleh kamu, tapi Allah tidak akan berikan kepada kamu obat apa yang sebetulnya pas untuk kamu. Maka kamu berkelanannya mencari pengobatan. Ya, mencari pengobatan. Maka mulailah sakit kepala kamu dengan bodrek, gak sembuh. Di kodonya Allah tetapkan kamu, kata Allah, akan sembuh. Tanggal itu, hari itu, kan Allah ngerti ilmu secara juz'iyun. Secara detail dari hidup kamu. Secara, apa tadi? Ya, makanya tadi yang disebutkan orang yang sudah mampu melihat Ya'juj wa Ma'juj. Nah itu tadi semua. Orang yang sudah mampu melihat alamul jabarut, alamul lahut, rahasianya. Tadi semua. Ya. Maka Allah seolah-olah ingin mengajarkan kepada kamu dan kamu dipersilakan untuk ikhtiar. Maka kamu mencarilah obat tadi untuk sakit kepalamu. Maka pada saat kamu ketemu dengan Panadol, pada saat di Lauh Mahfud di tahsul qadimnya adalah di alam qodoknya adalah dengan Panadol, maka baru hilanglah pusing kamu itu kalau ketemu dengan Panadol. Nah, begitu. Atau kamu misalnya ingin karena ingat sahabat ya tentang kehidupan kita ini adalah hampir mirip dengan wayang dan dalang. Walaupun perbedaannya kalau dalang adalah 100% gerak wayang. Ya. Tapi kalau wayang, kalau manusia ada sisi kamunya. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya sama. Cuma kalau dalang kan saklek. Kalau kata dalang saya ingin mainkan gini ya begini. Kamu nggak ada pilihan soal. Tapi di dalam kasus kita manusia seolah-olah ada pilihan. Maka itulah Allah ingatkan dalam kata Quran. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Seolah-olah kamu itu dikasih pilihan. Padahal jelas Allah mengatakan dalam firman yang lain, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru. Maka lahumul khiyarot, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, bukan pilihanmu. Adapun untuk membuktikan kodok yang ditentukan untukmu itu, engkau dibuatkan takdir. Tadi, parsial, judge. Kamu coba dengan ini, coba dengan ini, coba dengan ini. Pada saat kamu, nah demikian semua, termasuk juga dengan rezeki kamu. Rezeki kamu itu Allah sembunyikan, misalnya adalah di mana? Di air, tadi semua. Engkau berusaha dengan kayu, usaha dengan tanah, usaha dengan gas, yang akan ketemu. Tadi semua. Ya. Sama saja sahabat dengan memahami hakikat Nur Muhammad yang ada pada tubuh kita. Ya. Sama saja. Ya. Contoh, kamu itu berlatih segala olahraga, tapi Nur Muhammad kamu itu ada pada mata kamu. Kamu latihannya tinju. Kamu latihannya sepak bola. Yang gak ketemu. Karena pada dasarnya, sesungguhnya Allah di kodonya telah menempatkan hakikat pancaran Nur Muhammad itu ada pada matamu. Berarti matamu itu akan mahal. Kalau kamu menjadi sniper. Kalau kamu adalah menjadi pemanah. Karena Allah sudah berikan maziah pada matamu. Bukan pada tanganmu. Bukan pada kakimu. Tapi ada yang sebaliknya. Orang latihan memanah. Latihan sepak bola. Apa namanya? Latihan memanah dan menembak. Tapi dia tidak mau latihan sepak bola. Padahal di kakinya lah rahasia Nur Muhammadnya. Ada lagi ada di hidungnya. Ada lagi di akalnya. Dan lain sebagainya sahabat. Inilah ya pengertian tentang kodok dan kodar. Kodok adalah rancangan Allah di alam ajal. Tetapi kodar adalah merupakan sebuah proses pencarian dari manusia. Dari mubtadi ke mutawasid ke muntahi. Begitu kamu sudah sampai di makom hakikat. Sebenarnya sama saja kita ini kayak wayang dan dalang. Cuma Allah tidak ingin. Seolah-olah bahwa ini semuanya adalah kayak robot yang dikasih chip. Sehingga chip itu sepenuh robot itu bergeraknya adalah 100% adalah merupakan berdasarkan perintah chip. Karena pernah ada film kan yang menggerakkan robot itu diciptakan kemudian dikasih chip, maka segala perintahnya tergantung daripada chip yang ada pada robot itu. Tapi Allah kepada kita, inilah hebatnya Allah adalah adabnya Allah adalah selalu ingin membawa kita manusia kepada Allah itu supaya kita mengerti prosesnya. Tapi di ujung-ujungnya kata Allah, kamu nggak bisa milih. Sama aja ujung-ujungnya tetap saja pilihanku. Maka disinilah yang dikatakan oleh Syekh Athaillah adalah la yushakkikannaka fil wa'dil adamul wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri syariratika. Janganlah tidak terjadinya apa yang dijanjikan membuatmu ragu pada janji Allah. Meskipun waktu yang dijanjikan sudah tentu
supaya hal itu tidak mencapai pandangan batinmu dan memandangkan cahaya batinmu. Tuh, ya. Jadi kita selalulah husnudzon pada Allah, ya. Nah, yang harus dipahami lagi yang kedua adalah sahabat, walaupun gerak kita bukan seperti 100% kayak wayang dan dalang karena kita punya rasa, disinilah permainan kita. Walaupun nanti kesimpulan akhir tetap aja kita ini kayak wayang dan dalang. Semuanya adalah, maka kata Allah, la tataharraku zarratun ila biidnillah, tetap saja dia sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Ujung-ujungnya dia yang milih. Makanya tadi di penghujungnya tim pertama dari lillah, billah, ma'allah. La haula wa la quwata illa billah, baru inna lillah wa inna ilahi roji'un. Di penghujungnya manusia itu akan menyadari la haula wa la quwata illa billah. Dengan berdoa minta ini nggak diizinkan. Dengan berdoa melakukan sesuatu tidak dihasilkan. Berarti Allah ingin mengajarkan kepada kita dari takdir, ternyata ada kode yang telah ditetapkan untukmu. Seperti kamu mencari rezeki adalah mencari belut di pematang. Ada 20 lubang di situ semuanya. Allah sudah tetapkan di kodonya di lubang yang keberapa. Maka disinilah sahabat, nah kalau dunia barat sudah mengadakan penelitian. Kata mereka dari 15 kemungkinan, kalau ada lubang belut 15, maka satu lubang itu adalah pasti ada belutnya. Nah, maka disinilah sesungguhnya dikaitkan dengan ayat Allah, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Kalau kalian sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan. Nah ini, maka yang tidak boleh itu jangan berhenti berikhtiar tadi semua. Ya, jangan kamu rojak tapi toma tadi semua. Ya, karena tadi adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu, tapi tidak berbuat sesuatu, walaupun perbuatan itu bukan untuk menghasilkan sesuatu, tapi minimal adalah dengan pergerakan kamu itu, kamu sedang belajar, ingin menemukan yang di mana letaknya yang terbaik untuk diri kamu. Sama seperti orang sakit. Berobat dokter A nggak sembuh, dokter B nggak sembuh, berobat ke Singapura nggak sembuh. Abah menyaksikan banyak orang seperti ini. Berobat ke Amerika nggak sembuh, pulang ke sini. Tapi begitu ada yang ngasih daun, kalau orang Sunda bilang cecenet, itu apa tadi semua, malah kata bah sembuh saya. Tuh. Karena memang di kodoknya Allah telah menyebutkan, bukan obat yang kamu pergi itu bukan hebat, bukan dokter yang kamu temui itu enggak hebat, tapi memang kata Allah dari awal, aku telah menetapkan kesembuhan kamu adalah dengan dengan pohon ini tadi semua. Ya. Maka banyak sahabat yang datang berobat tadi semua kepada Abah. Bah, saya ini kenapa ya? Ke dokter enggak ini, kayak itu. Iya, terus. Kalau kan ibaratkan kamu bekerja, hari ini kamu ditolak. Hari ini besok ditolak. Hari itu besok ditolak. Besok ditolak. Percaya sama Abah. 15 lamaran yang kamu lakukan pasti ada satu ketemu. Karena itu sudah diilmiahkan oleh siapa? Oleh seorang ahli ya, dari ahli ekonomi dalam teori kemungkinan. 15 kali termasuk kamu misalnya kerja di asuransi atau kerja di mana. Kamu adalah melakukan pendekatan pada orang satu tidak mau, yang kedua tidak mau, yang ketiga tidak mau, yang keempat tidak mau. Yang ke-15 atau di antara itu pasti ada yang mau. Maka disitulah sebetulnya sahabat proses belajar. Berdoa, hari ini kau meminta nggak diijabah, hari ini kau nggak meminta nggak diijabah, hari ini kau meminta nggak. Memang tujuan Allah mengajari kamu. Hei manusia, bukan permintaan kamu yang bisa mendatangkan sesuatu pada diri kamu. Tapi kamu sedang aku ajarkan sesungguhnya. Biar kamu meyakini bahwa sesungguhnya kamu itu la haula wala quwata. Loh gitu tadi. Bahwa kamu tidak bisa memilih apa yang kau inginkan. Tadi semua, ya. Nah inilah ya, makanya kata Abah juga ada ayan sabitoh, ada blueprint yang Allah sudah siapkan. Kalau tadi pada saat robot itu ada chip yang bisa mengendalikan robot sahabat tadi semua. Tapi pada diri kita ada ayan sabitoh. Ayan sabitoh itu apa? Ruh Allah yang ada pada kita. Itu hakikat Rasulullah yang ada pada diri kita. Dan ruh itu ada jumlahnya sama, tidak akan berubah, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang tadi semua. Ya. Setiap ruh yang keluar dari jasad maka akan turun ruh baru, akan masuk ke dalam jasad baru. Begitulah tadi semua ya. Maka kemarin lihat pada COVID, pada yang meninggal sekian ratus %, yang lahir pun sekian ratus %. Ya, pahami ya? Ya. Jadi semua rancangan Allah sahabat sudah ada. Kodoknya itu ada pada blueprint. Di mana dia? Di ruh kita. Ya. Bahkan sejak mulai kita diciptakan oleh Allah. Pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka Allah sudah tentukan tadi siapa istrimu, siapa ini, bagaimana. Maka inilah ya sahabat yang harus dipahami oleh kita. Jadi
dikatakan Allah itu sudah menetapkan kodok dan menetapkan kodok di awal, ya kata Abah juga untuk jodohmu, untuk rizkimu, bahwa rizkimu itu adalah Allah sudah tetapkan akan kerja di PT A, gitu kan tadi. Ya, orang akan bekerja di perusahaan Z, tapi di takdirnya orang itu akan melamar ke perusahaan A, ke perusahaan B, ke perusahaan C, ke perusahaan D, ke perusahaan E, ke perusahaan F. Pada saat kamu sampai di perusahaan Z, wah saya diterima gitu, gitu. Kan biasanya begitu. Wah, alhamdulillah dengan perjuangan saya akhirnya di perusahaan Z diterima. Padahal kata Allah, Allah senyum gitu kan tadi. Kata Allah, biar kamu sadar, sesungguhnya kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun di perusahaan Z itu, itulah yang aku telah tetapkan di kodok. Kau akan kerja di perusahaan Z tadi semua. Ya. Adapun takdir tadi gagal di takdirmu, ya kau ngerti tentang hakikat takdir tadi semua. Hakikat kadarmu. Masuk lagi ke di gagal lagi, masuk lagi. Sama saja dengan jodoh, dengan apapun semua. Dengan pengobatan. Ini harus dipahami oleh kita. Jadi kayak tadi kata Abah, orang yang sakit kepala, di kodonya Allah menetapkan sembuhnya dengan Panadol. Maka di kodarnya orang itu boleh mencari Bodrek, Paramek, Oskadon, Bintang 7, kemudian dan lain-lain obat. Semuanya tidak akan pernah menyembuhkan sampai kamu coba dengan Panadol. Karena tadi ada tahsulu kodim yang Allah tetapkan di kodo itu itulah yang disebut kodo dari semua sahabat. Ya. Adapun di dunia ini kamu ada trial and error. Karena tidak boleh ada suatu anggapan dari dirimu bahwa kau sekali meminta, sekali berbuat kau sukses. Adapun yang sekali-kali kau minta adalah ketemu dan sukses, itu karena kebetulan. Antara kodok, ada taufik dari Allah, ada wafako, ada kecocokan. Sesuai Allah ingin memberimu itu, dan kamu meminta itu saja sebetulnya. Jadi jangan anggap, wah doa saya diijabah. Nah, adapun kalau kita bertanya kepada guru-guru kita yang solihin, yang arif billah, kenapa mereka itu banyak doanya makbul? Kenapa? Karena dia sudah terbuka rahasia ayan sabitoh pada dirinya. Ya. Semua Rasul itu sudah terbuka ayan sabitohnya. Jadi ini pahami ya. Kalau sudah ditetapkan demikian, kenapa? Nah, ada pertanyaan lagi pada Abah. Barusan ada baris. Kalau begitu, kalau seandainya sudah ditetapkan oleh Allah, kenapa Allah mengutus Rasul? Dan kenapa Allah nggak menurunkan kitab? Ah, pertanyaan yang bagus tadi semua. Nah, Ibnu Arabi pernah mencontohkan. Kenapa Allah menurunkan Rasul dan Alkitab? Sebetulnya juga tadi, supaya kamu itu bagaimana ngerti proses sabar, syukur, ridho. Ya, bukan berarti bahwa turunkannya Rasul itu adalah untuk mengatur permintaan kamu. Bukan. Tapi bagaimana kamu mengerti sabar pada saat apa yang kau minta itu tidak langsung dikabulkan. Karena kamu tuh nggak tahu hakikatnya Allah. Karena bagaimanapun takdirmu di sini, kalau selama belum sesuai dengan kodoknya, tidak akan ketemu. Dan itulah perlu seorang yang membimbing hatimu, menanamkan ilmu kepada dirimu, agar kamu mengerti tentang aturan-aturan hukum Allah. Kamu harus syukur pada saat ada, kamu harus bagaimana kamu menunjukkan roja kepada Allah, bagaimana kamu harus khauf kepada Allah, dan lain sebagainya. Itu saja. Bahkan kata Ibnu Arabi, adanya Rasul dan kitab suci itu seumpama adalah seorang tabib yang bersama resepnya. Sama saja. Tabib datang berobat ada orang datang ke tabib, dia memberikan resep. Tapi kan ada orang yang taat kepada resep, ada orang yang tidak taat kepada resep. Semuanya. Sama kayak di TKN. Guru Agung Pengarsa Abah sudah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin membersihkan hatinya, apa resep yang Allah berikan, Pengarsa Abah berikan? Yang pertama zikir harian 165. Nah, itu kan tadi semua. Nah, kemudian apa? Khotaman mingguan. Kemudian apa lagi? Kemudian manakib bulanan. Apa lagi? Kemudian ziarah wali tahunan. Nah, itu adalah resep dari guru mursyid. Nah, sebagaimana kata Ibnu Arabi, kenapa Allah menurunkan Rasul dan kitab? Itu supaya manusia. Karena sama saja seperti kepada orang ahli pengobatan, tidak semua orang yang resep yang diberikan dokter itu kamu mau minum. Maka tadi banyak orang ingin sembuh dari gila, masih tetap gila. Masih orang ingin sembuh dari tidak berkah kepada berkah, tapi dia tidak tumbuh berkah karena tadi. Jangan sembuh dari tidak berkahnya. Tadi semua. Maka disinilah sesungguhnya, maka Allah turunkan Al-Quran, dan Allah turunkan kitab Jabur, Taurat kepada nabi-nabi sebelumnya, adalah untuk memberikan pengajaran kepada dirimu tentang kemutlakan hukum Allah. Tadi semua.
Malah bukan sebaliknya, kalian bersandar pada rasul-rasul itu. Rasul itu manusia semuanya. Ya, rasul-rasul itu manusia. Adapun kelebihannya karena lebihnya Allah padanya. Adapun dia punya lebih ilmunya karena ada ilmunya Allah. Adapun dia punya mujizat karena Allah lah mujizat itu. Jadi semua. Ya, ini malah dibalik, kadang-kadang bersandar pada rasulnya. Tadi pada rasul itu manusia sama sekali tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada siapapun. Tadi semua. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tadi semua. Itulah. Nah, adapun rasul itu bisa memberikan syafaat karena diizinkan oleh dia untuk memberikan syafaat. Pahami? Jadi jangan salah lihatnya tadi semua. Sebagaimana seorang berguru pada mursyid. Mursyidnya itu bukan yang dohirnya itu. Hakikat ruhnya yang ada di sebalik tubuh itu. Kalau kau bersandar kepada tubuhnya, maka inilah tidak sedikit orang bermursyid pada saat mursyid dan meninggal kayaknya panik, kayak halang layangan putus. Kenapa? Karena dia bukan tersambung dengan ruhnya, tapi tersambung dengan jasadnya. Sama saja seperti Umar bin Khattab pada saat ngamuk, pada saat Rasulullah wafat. Umar bin Khattab, masa Rasulullah wafat? Masa Rasulullah wafat? Kata Umar bin Khattab. Datanglah Abu Bakar, ya Umar. Di situ adalah Abu Bakar menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang hidup pasti akan mengalami mati. Inilah yang diajarkan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab tadi semua. Ya. Jadi jangan bersandar kepada tubuhnya. Ingat itu. Sebagaimana Kan'an, kenapa celaka? Karena Kan'an bersandar kepada ayahnya. Kan'an bersandar kepada ayahnya seorang rasul. Maka apalagi kalian bersandar pada Habib tadi semua. Ya. Bersandar kepada Nabi Muhammad pun, kata Abah, Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Kalau Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, dia sudah bisa mengimankan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib bahkan. Ya. Itulah Allah ingatkan kepada kita, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang bahkan yang kau cintai, apalagi kalian, apalagi Habibnya. Nah, inilah yang harus kalian pahami ya. Maaf ya, bukan Abah sedang menjelekan Habib, tetapi inilah fakta bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan Allah sudah ulang 8 kali dalam ayat Al-Quran. Dorrau, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan tiada yang bisa mematikan. Tiada yang bisa memberikan darurat dan manfaat kecuali Allah dari semua. Ya. Adapun makhluk bisa memberikan syafaat seperti nasi mengenyangkan pada dirimu. Allah lah tajali pada nasi itu. Allahnya yang menyelamatkan itu. Sama pada saat seorang mursyid. Bukan mursyidnya itu. Ruh Allah lah yang ada pada mursyid itu. Yang akan menyelamatkan kamu. Demikian pula pada Nabi. Bukan Nabi yang akan menyelamatkan. Ruh Allah lah yang ada pada tubuh Nabi itu. Ini harus dipahami oleh kalian setauhid. Ya. Maka jangan tertipu dengan bagian yang luar. Dan, maka disitulah saya katakan. Adharu wisnadurkan Allah. Wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Nah, berarti ada Allah al-batin dalam setiap perkara. Dalam mursyidmu ada Allah. Ruhnya itulah. Sesungguhnya maka nafahtu fihi miruh. Kenapa nafahtu? Bukan ja'ala, bukan ja'alna, bukan kholako, bukan bada'a. Tapi dia nafahtu. Aku tiupkan diriku, ruhku. Sebagian ruhku. Ruhmu bukan Allah. Tapi ruhmu tiada lain daripada Allah. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi tidak ada yang bagian luar yang bisa. Nabi tidak bisa menyelamatkan kecuali Rasul. Rasul itulah Allah. Ya. Yang bagian batin itu. Nur Muhammad. Ya. Pahami. Maka tidak sedikit orang sekarang bermursyid. Begitu mursyidnya meninggal. Karena dia nyandarnya kepada orang tubuhnya. Maka dia nggak bisa apa-apa. Ya. Kayak Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Itu yang disebut mursyid itu bukan Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Suaminya Umi Yoyo. Ayahnya Syekh Firdaus. Bukan. Yang disebut mursyid. Yang memberikan irsyad itu setrum. Yang ada pada lampu. Nah, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin adalah bohlam. Adapun yang memberikan beliau adalah sesuatu untuk memberikan kekuatan. Karena ada setrum di dalam yang ada di Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin. Sama saja. Bukan mujizat pada Musa. Bukan. Musa itu la haula wala quwata. Sama kayak Muhammad la haula wala quwata. Sama kayak siapapun rasul-rasul. Nabi-nabi yang lain adalah la haula wala quwata. Tapi yang memberikan kekuatan itu adalah yang disembalik tadi. Kata Hikam. Adharu wisnadurkan Allah. Wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin. Tapi yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Allah. Waqwa. Dan harus mampu kita menghilangkan wujudnya. Maka walaupun kalian masih hidup guru mursyidmu. Walaupun kau tatap wajahnya. Sebetulnya adalah hanya kau lihat Allah dan Rasulnya di wajah itu. Tuh.
Jadi adanya guru mursyidmu yang ada di hadir, guru rohanimu itu adalah hanya untuk melihat Allah dan Rasulnya lewat wajah dia itu. Bukan melihat wajah dia. Karena kalau kau bersandar kepada wajah yang punya tubuh ini, maka engkau akan didawir tadi semua. Ya. Maka guru mursyidmu akan menjajah kamu dengan uang. Harus dihargai, harus dihormati. Betul, kewajibanmu adalah menghormati, menghargai, mencintai. Tapi bagi mursyid yang sejati mursyid, dia tidak akan pernah merasa menjadi mursyid tadi semua. Karena dia sudah tadi, man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Dia sudah fana, sudah mati. Nggak sakit lagi dijelekin orang, nggak sakit lagi diinjak orang, nggak sakit lagi nggak dihargai oleh muridnya, nggak ada tadi semua. Ya, bahkan sudah tidak ada murid dan guru tadi semuanya. Ya, inilah sesungguhnya harus kamu satukan, bukan diri dohir dan diri dohirnya. Tapi adalah bagaimana diri batin kamu dan diri batin guru sama pada dasarnya, dari ruh yang sama. Nah inilah yang harus dipahami ya, di dalam bertorikot, di dalam berhakikat, dalam bermakrifat, dalam bermursyid, jadi semua. Ini yang harus dipahami. Kalau tidak berarti kalian adalah hanya menyembah makhluk, bersandar pada makhluk dari semua. Tapi walaupun begitu tetap ya, karena di antara barangkali adalah apa namanya, baginda Nabi itulah merupakan Rasul yang Nabi yang terakhir kepada kita. Berarti kalau begitu untuk melihat Allah zaman Nabi Muhammad adalah melihat Rasulullah. Nabi Muhammad itu semua. Tapi beliau tidak sejaman dengan kita. Hakikat Rasulnya yang pada Nabi Muhammad itu shin, itu akan terus ada. Tadi ya, maka turunlah kepada Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Tuh, Imam Mahdi yang pertama itulah Khulafaur Rasyidin. Al-Mahdiin turun, musalah. Sampailah kepada gurumu. Tadi semua. Ya. Itulah Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, kenapa bilang kami. Kan banyaklah. Tadi semua. Pembawa hakikat nur Allah itu banyak. Tadi semua. Ya. Cahaya itu satu. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami ya. Tetapi pada dasarnya adalah wahdatul wujud, hanya satulah cahaya dia yang ada. Tadi semua. Maka kalau seandainya kamu bersandar pada guru mursyidmu, tapi kalau kau bersandar pada jasadnya, kau pasti akan didawir. Minta uang lah, minta inilah, minta dihormati lah, minta dihargai lah. Hai, jelas itu akan menahan dirimu untuk berjalan menuju dia yang batin, yang di sebalik dia. Walaupun dia itu guru mursyid yang luar biasa ilmunya. Di pada saat dohirnya muncul, maka jadilah penghalang dirimu dengan Allah. Jadi gurumu menjadi penghalang antara kamu dengan Allah. Nah ini harus dipahami. Maka disitulah kenapa Nabi Muhammad itu untuk jasadnya adalah punya sidik. Harus guru yang sidik jasadnya. Tabligh, amanah, fatonah, cerdas. Semuanya. Guru yang cerdas tidak akan menganggap bahwa dirinya lah yang ada. Tadi semua. Ya. Nah, jadi kamu butuh pada Rasul itu yang dohir. Tapi bukan dia yang di sebalik dia itu. Tapi bagaimana cara menghormati yang di sebalik dia? Ya hormati dia. Kan gitu maksudnya. Kan sama saja sebetulnya. Tapi itikod yang berbeda. Maka tadi bagi orang yang sudah ngerti yang di sebaliknya dia itu waqwa dan menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah adalah al-dohir. Berarti kalau Allah yang dohir, walaupun tubuh itu hilang 1000 kali nggak ada masalah. Walaupun tubuh mursyidmu meninggal nggak ada masalah. Karena aku tidak bermursyid kepada dia yang di sebalik dia. Unduru mada bis samawati wal ardh. Lihatlah yang di sebaliknya. Siapa yang di sebalik langit dan bumi? Siapa yang di sebalik Rasul? Siapa yang di sebalik Nabi Muhammad? Siapa yang di sebalik guru mursyidmu? Tadi semua. Maka tadi banyak jamaah yang Ka'bah tadi karena jadi belangsak gara-gara dijajah oleh guru mursyidnya. Inilah tadi semua. Tadi makanya orang-orang yang sudah mau jadi guru mursyid itu adalah orang yang sudah al-mutu qabla tamutu tadi semua. Akhirnya menyusahkan murid-muridnya tadi semua. Ya. Ini ya sahabat tentang itu. Kalau sudah ditetapkan demikian, kenapa Allah tadi atau seperti dokter dengan resep obatnya dan manusia yang taat, ada manusia yang enggak mengikuti resep. Inilah. Kata baginda Nabi, di tanganku adalah telah Allah tetapkan ada daftar manusia yang baik dari awal sampai akhir zaman. Ya. Mereka untuk memerankan. Kata baginda Nabi, di tangan kiriku adalah ada daftar manusia yang memang Allah tetapkan buruk sampai akhir zaman. Nah ini tauhid yang sudah naik ya. Jangan jangan dipelintir. Kalau tauhid kalian sudah baik, semua orang yang menaik adalah seperti orang naik gunung, sahabat. Lihat, gunung itu luas. Kayak kalian mau naik gunung gede, bisa lewat Pancawati, bisa lewat Bogor, bisa lewat Puncak, bisa lewat Cipanas, bisa lewat mana. Tapi pada saat kalian sampai di puncak gunung itu, ternyata puncak itu adalah dari titik yang sama. Demikian pula sahabat.
Maka tadi bagi orang-orang yang sudah ma'rifatnya baik, maka tadi sudah disebut liberal oleh orang. Bahkan disebut sesat. Tadi semua. Karena pada saat kamu sudah sampai di puncak gunung, di titik itu, sudah tidak ada lagi yang di bawah yang luas tadi. Makin bawah kamu ke bawah, makin lelahlah dirimu. Tadi semua. Inilah. Maka inilah yang harus dipahami oleh. Itulah kenapa bahwa dalam thariqat ada manakib. Manakib itu adalah dari jamak taksir. Mankob, dan nakbun. Ya. Apa itu mankob? Mankobah. Mankobah itulah kisah orang. Bisa kisah baik, kisah buruk. Kamu bisa saja manakib misalnya Fir'aun. Mengisahkan betapa buruknya Fir'aun. Karena kamu ingin menjadikan pelajaran, ambil pelajaran dari Fir'aun. Jangan sampai kamu punya sifat Fir'aun. Tapi kebanyakan sekarang manusia hanya bikin manakib dari orang-orang soleh. Karena memang ada dalil Nabi adalah apa namanya? Dzikrus sholihin kafaratun anil dzunub. Wa inda dzikri sholihin tanzulur rahmah wa tasulul barokah. Itu ada sebuah hadis Nabi mengingat orang-orang yang soleh, yang baik itu adalah akan turunnya rahmat tadi. Ya. Nah inilah maka dibuatlah manakib. Nah manakib itu sahabat dari kata mankob karena jamak taksir. Mankob itu perjalanan adalah kisah orang. Nakbun itu adalah perjalanan naik ke gunung tadi semua. Tadi makanya dari syariat naik ke thariqat, naik ke hakikat, naik ke ma'rifat, dari nafsul amaroh naik ke nafsul lawamah, naik ke mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sampailah di puncak itulah yang disebutkan Sidroh al-Muntaha. Di puncak itulah kesadaran Ibrahim yang disebut. Maka kenapa kepada Nabi dikisahkan ini datang Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Gubes. Kemudian kepada Nabi Musa Jabal Turisin, Bukit Turisin. Kemudian Nabi Adam adalah Jabal Rohmah. Tuh. Semuanya hanya tentang gunung. Allah sedang berbicara tentang kesadaran. Tadi semua. Ya. Maka tadi orang yang sudah sampai di puncak gunung, silakan kamu yang mengaku siapapun dari manapun, arah manapun pada sampai ke puncak, kamu akan bertemu dengan dia. Karena tadi akan datang naik, sampailah di penghujungnya pada titik. Semuanya berasal dari titik yang sama. Kristen dari titik yang sama. Hindu dari titik yang sama. Buddha dengan titik yang sama. Agama apapun berasal dari titik yang sama. Yang salah itu yang tidak mau naik ke atas. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Maka itulah kata baginda Nabi. Sesungguhnya manusia ini kembali lagi ya tadi tentang dalil kata Allah wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarah. Manusia itu Tuhanmu lah yang menjadikan segala sesuatu dikehendakinya dan dia memilihnya sendiri. Karena pada dasarnya harus kita pahami. Kenapa Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun lebih 16 kali dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam ayat yang lain wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ini Allah sedang mengingatkan kepada kita tentang permainan Allah di alam dunia ini, baik itu juga Allah. Jadi ini sahabat intinya. Di mata Allah, ingat, ada ilmu manusia memandang Allah, ada ilmu Allah memandang makhluk. Gitu loh. Dari pandangan Allah, tidak ada yang buruk di dunia ini. Semuanya, karena Allah itu memandang dari sudul wahdah fil kasrah. Melihat dari dirinya kepada seluruh makhluknya. Dari semua. Maka tidak ada yang buruk. Tidak ada iblis, tidak ada malaikat. Malaikat ya aku, iblis juga aku, kata Allah. Setan ya aku, jin ya aku, kata Allah. Tadi semua. Perampok juga aku, gitu loh. Kalau di sisi Allah. Adapun di alam dunia ini tadi manusia suka merasa ada. Sehingga seolah-olah merasa berperan dengan ibadahnya menjajah Allah, dengan doanya menjajah Allah. Nggak ada. Sebetulnya dunia ini hanya Allah sedang main-main. Allah sedang bermain-main dengan apa? Supaya manusia menyadari ketidakadaan dirinya. Kedua, manusia menyadari ketidakberdayaan dirinya. Tadi semua. Maka kamu minta nggak dikasih. Minta dikasihnya jet. Minta waktu ini kamu dikasihnya nanti. Untuk menunjukkan kata Allah siapa yang berkuasa. Akulah Tuhanmu. Tadi semua. Maka di dunia ini sahabat bukan masalah soleh dan tidak soleh. Orang yang sudah sampai tadi naik gunung di tingkat atas. Tadi semua. Orang yang tidak soleh dengan orang soleh sama nyampe pada Allah. Harus kalian pahami. Karena Allah hanya ingin menjelaskan tentang apa. Tadi. Ini bicara tingkat tinggi ya. Jangan dibawa di bawah. Kalau ngomong di bawah ya lain lagi soalnya. Pada saat sudah sampai di atas tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa Imam Qushairi berkata dalam Lataiful Isyarah. Dalam tafsirnya beliau. Manusia-manusia yang berdosa. Ya. Tapi dia menyadari ketidakberdayaan dirinya. Yang dia tahu bahwa hidupnya adalah hayat Allah. Bahwa dia tahu bahwa la tataharraku zarratun ila biidnillah, tidak akan bergerak tubuhnya. Boro-boro untuk maksiat. Hanya untuk bergerak aja. Dia tahu bahwa dia itu
Dorong wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Maka dia itu sampai kepada Allahnya dengan maksiat. Paham itu? Ya, tadi semua. Maka tadi kenapa? Syahsyiri Sakoti dengan maksiat. Syekh Ahmad Habibil Azami dengan maksiat. Fudail bin Iyad dengan maksiat. Umar bin Khattab dengan maksiat. Seorang pelacur yang menyelamatkan anjing itu adalah dengan maksiat. Rabi'ah Adawiyah dengan maksiat. Intinya adalah bukan masalah. Tapi sebaliknya kata siapa? Kata Imam Kusyairi. Orang yang taat ibadahnya banyak. Kayak Barsiso contohnya. Balham bin Baura contohnya. Banyak orang kisah-kisah yang merasa hebat di dunia. Beribadah dengan luar biasa. Tapi dia yang melakukan ibadah itu. Maka buruklah di mata Allah. Maka kata Imam Kusyairi. Orang yang berbuat maksiat yang tadi. Yang sadar ketidakberdayaan dirinya. Bahwa dia mengerti bahwa inilah kesempurnaan Allah antara jalal dan koharnya. Kamal dan jamalnya. Ya, tadi. Ada sebagian orang sama. Kata baginda Nabi. Di tangan kananku ini ada Allah tetapkan manusia yang baik sampai akhir zaman. Di tangan kiri ini sudah tetapkan oleh manusia yang buruk sampai akhir zaman. Semuanya juga baik. Selama dia tahu tadi semua. Ya. Jadi intinya sahabat, baik dan buruk ini tidak bisa dunia ini menjadi baik semua. Tidak bisa dunia ini buruk semua. Karena inilah kesempurnaan Allah, bahwa Allah itu punya sifat 4, jalal dan kohar, untuk menunjukkan adalah sifat, adalah keadilannya. Tapi Allah juga untuk menunjukkan karunia dan sifat kelembutannya, jamal dan kamal. Jadi intinya kehidupan ini sandiwara Allah yang dibuat oleh Allah. Allah ingin menunjukkan kepada kita, khairihi aku lu, wasyarihi aku lu. Yang gerakan Rahwana aku lu, kata dalang itu. Yang menangkan Arjuna juga aku lu. Yang menangkan kadang-kadang Rahwana aku juga. Yang menangkan Arjuna juga aku juga. Jadi bukan masalahnya Rahwana atau Arjuna. Siapakah Rahwana yang sadar? Siapa dalangnya? Itu lebih baik daripada Arjuna yang dia merasa gagah bahwa dia jago panah. Kalau dia semuanya iman tadi ya, sebagian banyak orang sekarang ngaku dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dia, inilah sahabat. Jadi ingat, inilah drama Allah alam dunia ini. Nah, jadi setan dan malaikat di mata Allah sama. Tadi semua. Aku. Iblis itu adalah untuk menunjukkan jalal dan koharku. Malaikat itu untuk menunjukkan jamal dan kamalku. Maka dikelompokkanlah manusia dunia ini. Kata Nabi tadi, di tangan kananku. Seluruh manusia baik akan ada di tangan namanya. Seluruh manusia buruk akan ada di tangan kiriku. Tapi pada dasarnya, bukan masalah kamu baik dan masalah buruk. Itulah kenapa ada iman kepada qada dan qadar. Khairihi adalah Allah, wasyarihi adalah Allah. Tapi pada saat kau sudah mampu melihat, la haula wala quwata, apa yang bisa kamu lakukan? Mana? Maka kata Allah, ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Segala kebaikan yang kamu lakukan dari aku. Sebenarnya dosa juga dari Allah. Sebenarnya, pahami. Walaupun begitu Allah sudah membuat etika kepada kita. Wa ma'asobaka min sayiatin fa min nafsika. Tapi kalau kamu salah, kamu ya. Lihat Tuan Syabdul Qadir menjelaskan begitu gamblang dalam seluruh asrar. Kalau orang berbuat kebaikan, silakan sandarkan semuanya pada Allah, karena memang perbuatan Allah. Tidak ada sedikit pun perbuatan kamu. Tapi kalau kamu berbuat maksiat, kata Abdul Qadir, ya sudah, ya jangan menuduh Allah. Sandarkan saja pada dirimu. Itulah kenapa Nabi Adam sandarkan pada dirinya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Muhammad, semua nabi-nabi menyalahkan dirinya karena tadi pada saat yang beringat dengan hawa nafsunya yang tidak sejalan dengan Allah, maka dia dia akan yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya, dia sandarkan pada dirinya. Pada saat ada sejalan yang merupakan, maka akan sandarkan pada Allah. Itu saja sahabat. Jadi alam dunia ini hanya drama Allah. Maka kata Abah, hidup akan baik-baik saja. Ya, maaf ya. Yang surga dan neraka yang kalian pahami itu harus dipelajari kembali. Ya, maaf sahabat ya. Abah harus bukanya. Ini nanti kalian akan bukain terbuka nanti. Sebetulnya tentang Quran sekalipun, maaf ya. Al-Quran yang ada pada kalian sekarang ini adalah selama ini kita dianggap adalah sebagai Al-Quran itu adalah untuk agama Islam. Sebetulnya hadis semua. Al-Quran adalah untuk seluruh manusia sesungguhnya. Maka kenapa? Di dalamnya ada dalam Al-Quran ada 3.000 pada Injil, ada 1.600 pada Jabur, pada Toret, ada 1.200 pada Suhuf, dan ada ada pada Jabur, dari semua. Ya, karena sesungguhnya Al-Quran itu hanya untuk penyempurna di penghujung dari semua.
Tapi adalah bukan kepada Nabi siapapun Al-Quran itu. Ingat, Islam itu bukan kepada Nabi siapapun. Bukan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim pun adalah Islam. Ya, Nabi Adam pun adalah Islam. Nah inilah yang benar dalam beragama. Bahkan punten. Ya, selama ini selalu kita mengatakan bahwa firman ini datang kepada Nabi Muhammad. Silakan kamu cek di dalam YouTube-nya Profesor Manasem Ali bahwa ternyata bahwa ada Al-Quran yang lebih tua. Ada Al-Quran yang sekarang disimpan di Birmingham adalah 568 Hijriah. Ya, 568 Hijriah sudah ada Al-Quran. Ya. Silakan kalian tes di situ ada bahwa Al-Quran bahwa ternyata firman Al-Quran bukan turun kepada Nabi Muhammad, bahkan sudah turun jauh sebelumnya. Bahkan di dalam Weda, ya sahabat, ada Abah baca surat Toha, ada Haruta wa Marut, dan bidab Hindu dan Buddha, tadi semua. Nah inilah maka kata Abah, bahwa Islam itu sudah 1500 tahun, di mana dalam perjalanannya mengalami pembelokan yang luar biasa, yang memutarbalikkan fakta dan lain sebagainya tentang hukum-hukum Allah, tadi semua. Ya. Silakan kalian, karena Profesor Manasem Ali adalah seorang dosen, dan kalian bisa cek di channel YouTube-nya, beliau dan Abah setuju dengan itu, tadi semua. Ya, bahwa sesungguhnya bukan kepada Nabi Muhammad, karena kalau seandainya kepada Nabi Muhammad tidak akan ada di Weda, ya, tidak akan ada di di kitab Hindu, tadi semua, ya, di kitab Buddha, ya, tapi di kitab Hindu dan Buddha sudah ada nama Haruta wa Marut, bahkan surat Toha dan lain sebagainya. Nah inilah kata Abah juga, kata Abah, ini makin akhir zaman ini bukan hanya Ba'alwi yang akan dirobohkan, tapi adalah pemahaman-pemahaman yang sudah dibulak-balikan akan kembali kepada induknya, tadi semua. Ya. Nah inilah maka Abah sering katakan, kalau Abah ingin buka semua tentang apa daripada sejarah dari awal tadi semua, akan banyak yang goncang imannya. Tapi inilah maka Abah membutuhkan waktu perlahan-lahan tadi semua. Adapun yang berkaitan dengan Al-Quran ini tentang Profesor Manasem Ali, karena Profesor Manasem Ali sudah membukanya, bahwa ternyata Al-Quran itu jauh sebelum Nabi Muhammad sudah turun. Ini semua. Ya. Silakan kalian, masih ada videonya, masih belum lama, Abah baru 2 hari yang lalu melihat Profesor Manasem Ali. Silakan saja masuk ke ininya beliau. Kemudian lihatlah bahwa Al-Quran itu sudah diturunkan bahkan dalam tadi semua. Ya. Dan inilah ya yang harus kita memang pahami, kan Al-Quran itu bukan untuk orang. Karena tadi kata Abah juga, Islam itu bukan agama. Islam itu adalah, dari awal pun agama itu, inna dina indallahi Islam, adalah agama yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Dulu Islam itu adalah merupakan pola hidup dari semua. Islam itu adalah pola pikir kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, itulah Islam dari semua. Tapi kemudian agama itu dikantongin. Kalau Islam itu kata Abah seumpama air, sekarang Islam itu sudah berubah menjadi apa? Jadi botol, dibotolin ades, dibotolin lem mineral, dibotolin ini, dibotolin itu. Akhirnya hilanglah tujuan pokok beragama. Esensi beragama itu adalah sebetulnya adalah bagaimana segalanya adalah berserah diri kepada Allah. Karena tadi ternyata Allah itu adalah hanya menciptakan di dunia ini ada baik dan buruk itu adalah dari pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah semuanya baik. Iblis baik, setan baik, semua. Iblis itu juga malaikat, malaikat juga iblis di hadapan Allah. Semuanya. Karena Allah memandangnya syuhudul wahdah bil kasroh ke bawah. Maka orang yang sudah berjalan dari syuhudul kasroh bil wahdah naik ke atas. Seperti orang naik gunung. Pada saat di puncaknya Sidroh al-Muntaha. Sudah tidak ada lagi kamu bisa mengkafirkan siapapun di dunia ini. Karena berasal dari titik yang sama. Ternyata semua makhluk di dunia ini. Binatangnya, segalanya, pohonnya, segalanya berasal dari titik yang sama. Yaitu adalah berasal dari Nur Muhammad semuanya. Tadi semua. Ya. Itulah makanya kita jangan mudah mengkafirkan orang, mensesatkan orang sebelum kamu memahami tentang hukum-hukum ini semuanya ya. Sama saja kata Abah juga kayak kalian naik gunung. Begitu sampai di puncaknya gunung hanya satu titik itu. Tadi semua. Itulah Allah seolah-olah. Itulah Sidroh al-Muntaha. Kesadaran yang penghujung wa anna ila rabbikal muntaha. Itu saja, sehat semua. Nanti insyaallah malam kita akan perdalam lagi ya tentang ayat Al-Qur'an, sahabat. Ayat Al-Qur'an yang sudah nah ini juga harus dipahami oleh kalian. Ternyata Al-Qur'an itu sahabat udah dipotong-potong ya. Nah inilah bahwa nah ya bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sudah banyak dibolak-balikan sebenarnya. Walaupun ada jaminan tadi inilah karena susah kata Abah juga. Karena orang sudah merasa pede bahwa ini Al-Quran tidak bisa dirubah. Bahkan sekarang banyak fakta ditemukan. Ada 2 surat yang tidak masuk dalam Al-Quran kita.
Ada lagi kemudian juga sebetulnya kenapa surat-surat itu adalah dipotong-potong. Ngomongin Isa tiba-tiba lari ke Musa. Dari Musa lari kemana lagi? Dari semua. Karena ternyata, nah inilah. Ya ini barangkali waktu yang akan membuktikan kalian. Dari semua. Kata Abah, kalau Abah bongkar semua sekarang tentang apa daripada rekayasa orang-orang Zionis ingin menghancurkan Islam dengan tadi memotong-motong Al-Quran dan sedemikian rupa tadi semua sehingga ayat itu nggak nyambung semua tadi semua ngomongin Adam di mana-mana ada tadi semua ini sebetulnya tidak demikian aslinya karena dari ahli filologi yang ditemukan di Inggris itu Al-Quran itu susunannya tidak demikian gitu loh tadi semua ya berarti ada sesuatu yang awal ini yang membelokkan sehingga Al-Quran itu tercabik-cabik adalah isinya dari semua ya sehingga kadang-kadang sulit dipahami. Nah, inilah barangkali memang membutuhkan waktu ya sahabat dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dan senantiasa dan memberikan kesadaran kepada kita dan yang sing penting ayo terus berjalan menuju Allah dan berlindunglah kepada Allah dan percayalah jangan berlindung pada amalmu, jangan berlindung pada ilmumu, jangan berlindung pada ma'rifatmu. Satu-satunya tempat berlindung yang terbaik adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.